Ini buah-buah melonnya, alhamdulillah. Dan ini adalah tanaman cabenya, dan nanti setelah buah melon dilakukan pemetikan, dilakukan pemanenan, tanaman cabenya sudah menyusul. Ini sudah 1 meter lebih teman-teman, karena ini kemarin ini 160 dan ini juga ada hampir 160. Tanaman cabenya subur, buah melonnya besar-besar. Inilah yang disebut kita cerdas untuk bercocok tanam ataupun berkebun. Jadi sekali tanam kita punya 2 keuntungan, sekali proses lahan kita mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama adalah tanaman melonnya, itu buah-buah melonnya bisa dilihat, buah-buahnya sangat besar sekali. Yang kedua adalah tanaman cabenya. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi tips dan juga pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, khususnya para pemula dan juga buat sahabat-sahabat YouTube yang hobi bercocok tanam ataupun berkebun. Untuk budidaya tanaman cabai ditumpang sarikan dengan tanaman melon, yang harus kita lakukan yang pertama adalah membuat lubang tanam yang ideal. Dalam arti apa? Ideal dalam tumpang sari. Kemudian usahakan kedua tanaman tersebut tidak saling merugikan ataupun tidak saling berbenturan. Tujuannya apa? Karena kedua tanaman ini mempunyai jenis yang berbeda walaupun bentuknya sama-sama buah. Untuk tanaman melon sendiri, figurnya adalah tanaman yang merambat. Terus yang kedua, tanaman cabenya adalah figurnya agak rimbun. Tapi kedua tanaman ini mempunyai penyakit yang hampir sama teman-teman. Untuk tanaman melon sendiri ada jamur, ada layu fusarium, ada keriting, ada trip, dan juga ada kutu kebul. Untuk tanaman cabai pun juga sama sebenarnya, cuma kadang-kadang sahabat tani semua ataupun teman-teman kami, khususnya para petani, beda untuk menjelaskan di situ. Di sini yang seperti teman-teman lihat, tanaman cabai sangat subur dan tanaman melonnya juga buah-buahnya sudah sangat besar sekali. Untuk usia tanaman melonnya sekarang memasuki 65 hari setelah pindah tanam, dan untuk tanaman cabainya sekarang 95 hari setelah pindah tanam. Karena apa? Selisih pindah tanamnya yang saya lakukan adalah tanaman cabai saya pindah tanam di daun yang ke-9 itu dari bibitnya. Kemudian saya pindah tanamkan, selang ataupun jarak 1 bulan baru saya susul dengan tanaman melon. Jadi selisihnya 1 bulan. Kenapa saya lakukan seperti itu? Tujuannya
agar nanti setelah saya lakukan pemanenan tanaman melonnya, tanaman cabenya pun juga ikut membuahkan hasil. Itu yang saya lakukan. Terus yang kedua adalah bagaimana tanaman ini bisa subur, kedua-duanya bisa membuahkan buah-buah yang maksimal. Yang perlu dilakukan sebagai petani adalah yang pertama, usahakan buatlah lubang pemupukan yang berbeda, teman-teman. Kalau masalah proses lahannya sudah saya bahas di video-video kami sebelumnya. Buatlah lubang pemupukan yang berbeda. Tujuannya apa? Karena tanaman melon ini sudah tertutup oleh tanaman cabai, otomatis kelembapan tanah tidak karu-karuan ataupun terlalu becek sekali, teman-teman. Apalagi saat ini adalah musim-musim penghujan, apalagi di daerah Bogor setiap hari itu hampir hujan, teman-teman. Jadi intinya begitu. Karena apa? Kalau dilakukan pemupukan di bawah pohonnya biasanya sangat rawan ataupun rentan sekali terkena jamur ataupun terkena virus-virus lainnya. Langkah yang ketiga, usahakan taburkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian di lubang yang di tengah-tengahnya. Tujuannya apa? Agar pH tanah tidak low ataupun tidak turun seperti itu, karena kondisi bedengan ataupun gulutan itu tertutup oleh tanaman cabai dan juga daun tanaman melon tersebut. Bersihkan rumput-rumput ataupun daun-daun yang di bawahnya, teman-teman. Di saat tanaman melon pembentukan net sudah selesai dilakukan, maksud kami pembentukan net sudah 95%, daun-daun yang di bawahnya itu harus dibersihkan. Kemudian di tanaman cabenya juga sama, daun-daun yang sudah agak tua yang di bawahnya itu dibersihkan. Tujuannya apa? Agar perakaran tanaman melon ataupun tanaman cabai bisa terkena sinar matahari secara langsung walaupun tidak full, karena tanaman itu membutuhkan sinar matahari minimal 4 jam, maksimalnya 8 jam, teman-teman. Jadi usahakan seperti itu. Dan untuk perawatan sebenarnya cukup mudah sekali jika teman-teman tahu caranya. Yang pertama adalah usahakan pergunakanlah pupuk-pupuk organik jika teman-teman menanam tanaman melon ditumpang serikan dengan tanaman cabai. Tujuannya apa? Agar tidak merusak perakaran kedua tanaman tersebut. Ini jarak ke sampingnya hanya 50 cm, teman-teman, dan jarak ke depannya itu sekitar 65 cm. Seperti yang teman-teman lihat, tanaman cabainya subur, daunnya sangat hijau sekali, dan tanaman melonnya juga buahnya paling kecil 3,8 kilo, teman-teman. Yang paling besar ada yang mencapai 5,4 kilo. Itu tata cara saya, mudah-mudahan teman-teman paham. Jika masih kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab dan akan saya jelaskan semua. Itu cara yang saya lakukan, teman-teman. Dan sebenarnya tanaman melon ini sudah bisa dilakukan pemanenan, tapi rencana akan saya panen di usia 70 hari setelah pindah tanam. Jadi nanti setelah dilakukan pemanenan, daunnya dibersihkan, tanaman cabainya pun juga ikut menyusul, bisa dilakukan pemanenan. Jadi intinya seperti itu. Makanya saya membuat lubang di samping tanaman ada satu, terus di tengah-tengahnya itu ada satu lubang, yaitu buat pemupukan. Yang di samping pohonnya itu adalah untuk pemupukan di masa vegetatif. Terus yang lubang yang di tengah-tengahnya itu untuk pemupukan di masa-masa generatif, yaitu masa-masa pembungaan tanaman melon ataupun tanaman cabai yang saya tanam. Dan nanti usahakan rumput ataupun gulma yang ada di parit itu usahakan dibersihkan. Tujuannya agar tidak dijadikan sarang kutu-kutuan. Setelah tanaman melon dipanen, biasanya tanaman cabai pun juga sangat rawan sekali ataupun rentan sekali terkena kutu kebul, trip, dan juga tungo. Tanaman cabai itu bisa terserang trip ataupun tungo walaupun sudah memasuki masa-masa generatif, jadi juga harus diperhatikan. Kemudian lakukan pengocoran kapur dolomit ataupun kapur pertanian, bisa juga dilakukan penaburan. Insya Allah kedua tanaman tersebut akan menghasilkan buah-buah yang besar
cabenya juga insya Allah akan membuahkan buah-buah yang rimbun, daunnya subur, dan tanamannya itu sehat, bebas, terhindar dari hama dan juga serangan penyakit-penyakit lainnya. Dan nanti setelah tanaman melon dilakukan pemanenan, usahakan bekas daun-daun yang sudah terkena jamur yang teman-teman lihat seperti ini itu dibersihkan semua. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir jamur yang ada di daun melon, nanti takutnya pindah ke tanaman cabai. Untuk perawatan tanaman melon dan tanaman cabai yang saya tumpang sarikan ini teman-teman, saya hanya membutuhkan 2 insektisida, kemudian 2 fungisida. Insektisida yang saya pergunakan yang pertama adalah Abaser, yang kedua adalah Rhizotin teman-teman. Dan fungisida yang saya pergunakan yang pertama adalah Bion M, yang kedua adalah fungisida sistemik yaitu Nativo teman-teman. Untuk penyepraiannya itu saya rolling teman-teman. Sekarang saya menggunakan insektisida Abaser, 5 hari kemudian saya menggunakan fungisida Bion M, terus 5 hari kemudian saya menggunakan insektisida Rhizotin, 5 hari kemudian saya menggunakan fungisida Nativo. Jadi saya rolling terus setiap 5 hari sekali karena cuaca di tempat kami hampir setiap hari diguyur hujan. Untuk perawatan tanaman melon ini di masa vegetatif, saya hanya melakukan pemupukan 2 kali, yaitu 10 hari setelah pindah tanam, 21 hari setelah pindah tanam. Pas sudah memasuki masa generatif di usia 21 hari sampai 35 hari saya hanya menggunakan KNO3 warna merah, kemudian saya tambah MKP, saya tambah lagi Karate plus boron. Itu saya kocor di lubang pemupukan. Hanya itu yang saya lakukan. Dan untuk yang kemarin juga sudah saya lakukan pemupukan menggunakan KCL. Tujuannya agar breaknya bisa mencapai apa yang kita inginkan, tingkat kemanisan teman-teman maksud kami. Kemudian setelah itu hanya dikontrol terus perawatannya. Usahakan tanaman melon di saat pembentukan net ataupun proses pembentukan net jangan sampai terkena jamur, embun tepung, kresek, dan juga kena virus-virus lainnya. Nanti yang ada tanaman melon itu pembentukan netnya tidak sempurna, karena tanaman melon itu jika pas pembentukan netnya terserang penyakit biasanya akan menjadikan kerugian yang cukup lumayan besar, karena tanaman melon itu biaya juga lumayan teman-teman. Jadi harus pandai-pandai untuk merawat tanaman tersebut. Itu teman-teman pengalaman saya dan tata cara saya untuk menumpang sarikan tanaman cabai dengan tanaman melon. Kedua tanaman tersebut sangat subur sekali, buahnya sangat besar-besar sekali. Insya Allah dengan cara seperti itu, walaupun lahan yang sempit, bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang berlipat-lipat. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya buat para pemula. Bagi yang senior insya Allah sudah lebih tahu dan lebih senior daripada saya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kurang paham, kurang jelas penjelasan dari kami. Saya pun juga masih dalam tahap pembelajaran. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas setiap komentar-komentar yang masuk ke video ataupun ke channel Heri Petani Indonesia. Lihat teman-teman, buah-buahnya sangat jumbo-jumbo sekali. Ini varietasnya adalah Action 88. Sekali lagi terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan kepada channel kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah senantiasa selalu dalam melindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat sahabat-sahabat tani, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.
We